Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Gaung Merawa. Pada hari ini saya akan jawab salah satu komen dari teman kita yang bertanya mengenai produksi musik di Logic Pro X. Tontonin terus. Di video saya kemarin, saya baca satu komen, gimana sih cara bikin plugin musik pakai instrumen tradisi. Hari ini saya akan jawab, bagi saya nggak ada satupun instrumen tradisi yang bisa digantikan oleh plugin. Oke? Jadi kalau bicara plugin sebenarnya adalah software yang diperuntukkan sebagai bantuan untuk bank sound kita yang ada di digital audio workstation sendiri. Jadi sebenarnya banyak plugin yang isinya itu udah merangkup tidak hanya instrumen-instrumen modern seperti drum, bass, gitar dan sebagainya, tapi beberapa instrumen atau beberapa VST sudah mulai mengeluarkan instrumen-instrumen tradisi. Nah, seperti kita tahu seperti Native Instrument Kotak, mereka punya Ethno World yang di situ adalah bank sound untuk instrumen-instrumen etnik. Terus kalau produksi musik Minang gimana? Nah, jawabannya bagi saya hanya satu. Manual tetap menjadi hal yang paling eksotis. Di beberapa instrumen, terutama di instrumen tiup atau instrumen melodis, ada hal-hal yang memang tidak bisa tergantikan oleh plugin. Contoh dalam kasus musik Minang, ada beberapa teknik permainan seperti garinya yang jika kita analisis dari sudut pandang musik barat, susah untuk digantikan. Kenapa? Karena mereka menggunakan mikrotune. Artinya ada penadaan atau penalaan yang tidak terukur. Artinya jika satu frekuensi nada punya takaran dalam satuan kilohertz atau sen, nah biasanya tidak akan kita dapatkan di plugin. Ada nada-nada seperempat, nada-nada yang bagi musik barat itu adalah false. Malahan di kasus musik tradisi itu adalah hal yang paling mendukung, artinya sentuhan atau ornamen yang paling dan harus hadir dalam tiap permainannya. Jadi, ketika saya produksi musik, khususnya musik-musik tari yang memang membutuhkan instrumen-instrumen tradisi, biasanya saya akan selalu melakukan live recording, artinya tidak menggunakan plugin tambahan, kecuali instrumen perkusi seperti djembe, tambur. Dan itu pun catatannya saya hanya mencari bunyi yang paling mendekati. Jadi intinya di video ini saya mau bilang bahwa jika memproduksi musik dengan menggunakan instrumen tradisi, khususnya instrumen Minang, itu sebaiknya Anda melakukan live recording. Meskipun bisa dengan plugin, tapi roh dan jiwanya saya yakin tidak akan bisa didapatkan. Oke, sekian saja jawaban dari saya. Jika belum puas dengan jawaban saya, kebetulan saya juga sedang ada produksi musik tari yang menggunakan instrumen tradisi. Saya akan bikin sebuah vlog bagaimana saya melakukan proses-proses recording untuk instrumen-instrumen tradisi. Jadi jangan lupa tonton terus channel ini, ikutin terus dengan cara subscribe, like and share video ini bersama teman kamu. Oke, thank you.